Nah, ini proses penanaman gaharu ke polybag ya. Nih, ini ada Kang Rikal yang nanamnya nih. Ini jenis gaharu apa, Kang? Ini Girnov verstegi, salah satu jenis gaharu yang banyak dibudidayakan di NTB dan juga Pulau Jawa. Nah, kita lihat cara penanamannya Kang Rikal bagaimana ya. Ini pemindahan ke polybag nih. Ini usia berapa bulan untuk dipindahkan ke polybag? Sebetulnya ini bukan hasil semai ya, karena hasil semai kita belum jadi, karena gaharu itu membutuhkan sekitar 20 hari untuk memecah memecah kulit bijinya. Paling bisa 20 hari, bisa lebih, bisa sebulan malah. Nah, ini adalah bibit hasil dari cabutan dari indukan pohon yang sudah berumur 14 tahun. Saya meminta kawan saya dari daerah Magelang untuk mengambil bibit ini dan dikirimkan ke Pangandaran. Nah, inilah hasilnya. Jadi ada teknik tertentu karena ini bibit dalam perjalanan itu 4 hari. Otomatis ada daun yang gugur, ada yang layu, ada yang rontok nih, boleh dilihat ada yang rontok, dan juga ada yang eh, mungkin mati juga gitu. Nah, ini karena daya ketahanannya kurang karena dia masih kecil, ini masih sekitar umur 2 bulan kalau di alam. Nah, karena dia masih kecil dan juga ketika dikirimkan ke sini dia tidak menggunakan polybag, jadi dirabut akarnya terus dikasih kokopit hanya untuk pelembab dalam perjalanan gitu. Nah, untuk merevitalisasinya agar tumbuhan ini segar kembali, kita siapkan 2 liter air, terus 200 mili zat JPT, ZPT, zat penumbuh perangsang tumbuhan gitu kan. Nah, ZPT itu bisa saya buat dari lidah buaya, bawang merah juga mecin gitu. Nah, kita Pupuk organik cair ya. ya semacam POC tapi untuk zat penumbuh akar. Nah, itu blender kita diamkan 24 jam, 1 hari 1 malam, terus baru kita gunakan. Kebetulan saya membuatnya hari kemarin gitu kan, terus saya gunakan hari ini. Dan setelah saya coba akarnya direndam dengan zat JPT ini, eh, tumbuhan ini terlihat segar lagi gitu. Tumbuhan ini terlihat segar lagi, seakan-akan dia hidup kembali gitu. Nah, dan setelah ini nanti, nah, untuk metode penanaman ke polybag, pemindahan ke polybag direndamnya itu sekitar 30 menit sampai 1 jam. Bebas lah. Mau Direndam dulu ya. biasa jangan 1 hari gitu, 2 jam juga gak apa-apa gitu. Contoh 1 hari akarnya busuk. Nah, ini metode pemindahan dari perendaman akar oleh JPT ke polybag. Nah, biasanya dari alam itu, pohon-pohon dari alam itu akarnya banyak yang panjang sehingga kita sulit untuk memasukkan ke polybag gitu karena akarnya tidak karuan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, salah satunya dengan cara memotong akar. Misalkan ini kita potong akarnya, Akar akar yang panjang ya, ya, seperti akar rambut, akar serabutnya gitu kan. akar Ada, serabut. kalau ini kan ada akar tunggal, ada akar selabut gitu. Kita potong aja akar serabutnya, akar tunggal juga ujungnya gak apa-apa dipotong. Nah, ini salah satu manfaatnya agar tumbuhan tidak stres juga gitu. Jadi dia langsung mencari makanan, menyerap makanan dari hasil yang dipotong tadi gitu. Nah, ini akan saya kasih contoh untuk metode penanamannya. Kita ambil satu polybag misalkan, lanjut kasih runcingan ya agar mudah. Nah, ini tinggal masukkan saja, simpel kok, sama seperti menanam tumbuhan yang lain. Nah, selesai. Kalau
Nah, kita taruh. Kalau sudah selesai seperti ini, nanti kita akan menyiramnya dengan ZPT lagi gitu, untuk di daun juga batang gitu. Terutama yang paling penting, daun itu bukan atas daunnya tapi bawah daunnya, itu kita semprot agak miring sehingga air terkena bawah daunnya juga batang. Nah, itu yang paling penting. Nanti kita akan lanjut dengan penyemprotan ZPT. Berapa hari sekali untuk penyemprotannya? Cukup dilakukan sekali sebetulnya, tapi ini kan karena masa karantina setelah dari perjalanan, ini butuh 1 minggu. Kita siram dengan air biasa ya, dengan air biasa saja, karena jangan terlalu banyak nutrisi gitu kan, karena ini masih kecil jadi sedikit saja. Nah, nanti kita siram aja dengan air biasa selama 1 minggu. Jika mulai segar banget atau sepertinya ini meskipun yang enggak ada daunnya rontok semua, ini nanti akan tumbuh tunas-tunas baru. Nah, nanti setelah bagus lagi baru kita siram dengan pupuk-pupuk organik yang baik gitu. Mungkin itu. Ini Sekarang nanti melanjutkan ini dulu. berapa lama Kang untuk ditanam di kebun di alam ya? Kalau ini kan umur 2 bulan, biasanya cocok di alam itu tidak tentu ya. Ada yang di di batang sudah tinggi 50 cm, 30 cm, bahkan ada yang sampai 1 meter baru bisa ditanam gitu. Nah, jadi tidak tentu. Tapi kalau semasa ini ditanam di kebun agak kurang baik. Lebih baik nanti menunggu 50 cm gitu. Batang agak agak tebal dikit gitu, diameternya naik. Ya, menunggu besar dulu ya. Nah, seperti itu ya katanya tipsnya. Nah, ini penyemprotan ya air CPT katanya nih. Ini air ZPT, zat perangsang tanaman atau tumbuhan, yang saya ekstrak kemarin dari lidah buaya juga bawang merah. Bawang merahnya sekitar 6 siung, lidah buayanya satu batang, itu menjadi 2 liter air. Dan saya ini gunakan, nah ini sebagiannya ya, masih ada 2 aqua lagi. Nah, saya ingin menyemprotkan air ZPT ini dengan dengan campuran air biasa ya, untuk gaharu yang baru datang ini. Nah, saya gunakan ini sekitar 300 mili 300 mili lebih ya, untuk 2 liter air. Atau bisa juga dihabiskan, nggak apa-apa itu, karena ini udah sedikit lagi sih tadi karena kita udah memakainya. Nah, kita campurkan. Terlalu penuh saudara, sebentar. Nah, apa Nah, ini penyemprotannya ya. Nah, kita habiskan sekitar 300 mili, pas 300 mili. Kita pompa dulu ininya, agak pacok. Nah, ini sangat cocok untuk tanaman. Ini ada berapa pohon Kang? Ada 145 pohon. 145 pohon gaharu katanya nih. Jenis apa? Girnop perstegi. Girnop katanya, jenis girnop ya. Ini mesti dipompa dulu Pak. Nah, kan menarik. Begini kan menarik. Nah, ini daun sama batangnya harus kena ya, juga akar juga harus kena. Ini wangi bawang ya. Airnya wangi bawang.